Ba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Ada malaikat-malaikat yang memikul arasy-Nya Allah. Ada berapa jumlahnya? Ada samaniyah, ada 8 malaikat yang memikul arasy-Nya Allah. Ada 8 malaikat. Berapa besarnya? Besarnya itu sangat besar. Kakinya ada di bumi yang paling dalam, kepalanya ada di langit yang paling atas. Kita tahu bahwasanya jarak dari satu langit ke langit yang lain, langit satu ya ke langit kedua ke langit ketiga keempat, kelima, keenam, ketujuh, antar satu langit itu 500 tahun. Sangat besar sekali. Ya, malaikat pemikul arasy-Nya Allah. Di surat Al-Haqqah kita bisa temukan kisahnya. Sangat besar sekali. Nah, bayangkan sekarang 70.000 malaikat turun mengiringi surat Al-An'am. Agung tidak surat ini? Dahsyat tidak surat ini? Allahu Akbar. Besar sekali, agung sekali surat ini. Saking agungnya dikawal oleh 70.000 malaikat. Kenapa Ustadz dikawal oleh 70.000 malaikat? Ya, karena, ini rahasianya ya. Rahasianya. Ternyata di dalam surat Al-An'am, setiap ayat dalam surat Al-An'am itu menjelaskan tentang siapa Allah. Allah telah menjelaskan dirinya sendiri. Jadi kalau kita mau belajar tentang Allah, tentang siapa Allah, bacalah surat Al-An'am. Karena setiap ayatnya menjelaskan tentang siapa Allah. Ya, setiap ayat. Saking agungnya surat Al-An'am. Orang yang mau mengenal Allah, banyakin baca surat Al-An'am. Tadabburi surat Al-An'am. Terus Ustadz, kenapa kalau isinya tentang Allah, tentang Tuhan, kenapa surat ini dinamakan Al-An'am, binatang ternak? Ya, kenapa surat ini dinamakan binatang ternak gitu kan ya? Kan isinya tentang Allah, tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ya binatang ternak? Ya, kenapa dijelaskannya dengan binatang ternak ya? Ya. Kenapa gitu ya dijelaskannya binatang ternak ya. Kita munculkan ayatnya. Tadi ya. Kenapa sih disebut Al-An'am? Karena manusia itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179. Al-A'raf 179, kita lihat ya. Walaqal ins, dan sungguh kami telah mengisi neraka jahanam itu kasiran, banyak dari kalangan al-jin wal ins, dari kalangan jin dan manusia. Siapa yang akan masuk ke dalam neraka jahanam? Karakteristik seperti apa? Orang-orang seperti apa yang mereka itu akan masuk ke dalam neraka jahanam? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, punya hati tapi hatinya tidak dipakai untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi hatinya enggak dipakai untuk memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi karakteristik orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam adalah mereka-mereka satu, lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka yang memiliki hati tapi hatinya enggak dipakai untuk memahami Al-Qur'an. Sekali lagi saya ulangi ya. Mereka-mereka yang akan menjadi penghuni neraka jahanam adalah mereka yang satu,
lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tapi hatinya nggak dipakai untuk memahami Al-Quran. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata tapi matanya tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi telinganya itu enggak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayatnya Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adall. Bahkan mereka itu lebih hina lagi daripada binatang ternak. Jadi orang-orang yang punya telinga, punya mata, punya hati, tapi nggak mau digunakan untuk memahami Al-Quran, untuk melihat Al-Quran, untuk mendengar Al-Quran, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih hina lagi daripada binatang ternak. Kenapa? Karena binatang ternak itu masih mau diatur. Kita lihat kambing itu kalau diangon, itu sama ya petaninya itu, peternaknya itu, diarahin jalannya itu masih mau diatur. Tapi manusia kadang lebih hina daripada binatang ternak. Kenapa? Karena mereka sudah diberikan panduan pedoman oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak tersesat, tetapi mereka malah memilih jalan kesesatan. Kira-kira lebih hina daripada binatang ternak atau tidak? Binatang saja kalau diarahin sama penggembalanya mereka nurut. Manusia diarahin sama Allah Subhanahu wa taala tapi mereka enggak nurut. Nauzubillahi min dzalik. Sehingga Allah celak manusia itu yang tidak mau mengaktifkan hatinya dengan Al-Quran, mendengarkan telinganya dengan Al-Quran, matanya tidak digunakan untuk melihat Al-Quran. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih hina lagi daripada binatang ternak. Nauzubillahi min dzalik.